pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ada yang tahu nggak kita akan bahas apa hari ini? Apa ya, Bu? Nggak tahu. Kita akan mempelajari tentang fabel. Binatang, hewan. Sama saja, Masa sekali. Ada yang tahu fabel itu apa? Cerita hewan. Cerita yang pokoknya hewan. Tapi seperti manusia. Betul. Yang dikatakan kalau Teks fiksi, Bu. fabel adalah cerita yang tokohnya binatang, tapi binatang tersebut digambarkan secara manusiawi atau melakukan apa yang dilakukan umumnya yang dilakukan oleh manusia. Nah, dalam fabel ini umumnya ada amanat atau pesan moral. Nah, sebelum masuk ke materi lebih dalam, kita akan menonton sebuah video terlebih dahulu. Oke. Kita akan mendengarkan video tentang fabel yaitu Kisah Semut dan Belalang. Ini nonton. Sudah memperhatikan ya? Sudah, Bu. Nah, kita akan lanjut membahas tentang apa isi dari video tadi yang akan bersangkutan dengan pembahasan kita kali ini. Nah, sebelum itu, Ibu mau bertanya nih kepada murid-murid sekalian, siapa tokoh utama dalam video tadi? Semut dan belalang. Semut dan belalang. Tapi, Ibu semut, Bu. Dan belalang. nah, pertanyaan kedua itu apa sifat atau watak dari tokoh yang tertera tadi? Tapi, Jadi sifatnya semut itu rajin, bekerja keras, dan pintar dan baik hati. Kalau misalnya belalang itu dia pemalas, terus sombong nggak sih? Juga sih, oh iya pemalas, sombong, dan suka berbelas. Iya, betul. ada lagi? Ya. Nah, ketiga itu bertanya lagi, masalah apa yang terjadi dalam cerita? Oke, soal tadi. Masalahnya karena belalang kelaparan karena dia tidak mau mencari makanan dan musim hujan dia nggak ada makanan, jadi akhirnya dia minta makanan pada semut. Sifat bermalas. Ya.
Nah, pertanyaan keempat itu bagaimana tokoh utama menyelesaikan masalah? Dalam bagaimana? Saya Bu, belalang itu dengan meminta maaf kepada semua. Betul. Ada tiga minta maaf dan meminta makanan. Iya. Berarti komentarnya kalau pemaaf. Kemudian tersebut mencoba menasihati belalang tuh, tapi belalang nggak benar. Belalang benar dan Pertanyaan terakhir, amanat apa yang bisa kita ambil dari cerita itu? jangan malas. Ani, Jangan malas Bu. Jangan sombong. jangan remehkan orang lain. Mudah memaafkan. Tidak malu mengakui kesalahan. Jawaban dari kalian semua itu benar ya. Ternyata sudah paham sedikit tentang kabel. Kita lanjut saja pembahasan pertama. Apa itu kabel? Kabel ini merupakan salah satu jenis cerita fiksi yang mengangkat tokoh binatang sebagai pemeran utamanya. Walaupun tokohnya binatang, tetapi peristiwa dan sikap yang ada dalam cerita itu manusiawi atau yang sering terjadi pada manusia. Nah, melalui cerita tersebut membaca diharapkan mengambil pesan moral atau amanat dalam cerita tersebut. Kalau tokohnya Komar Bu, Itu termasuk kabel. Lanjut ke tadi ciri-ciri kabel. Nah, itu ada sama itu cirinya itu pokoknya binatang namun bertindak seperti manusia. Kedua, cerita bersifat imajinatif namun tetap mengandung nilai moral. Ketiga itu alurnya sederhana dan mudah dipahami. Seperti yang kita tonton tadi, kalian langsung paham kan apa yang ibu maksud video itu maksud alur ceritanya? Paham Bu? Keren sekali. Pertama dulu, ya. Nah, yang keempat itu ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kelima itu menggunakan dialog antar tokoh. Biasanya kalau di teks itu ada tanda kutipnya. Yang keenam, tokoh memiliki sifat atau watak seperti semut tadi yang rajin, pemaaf, seperti belalang yang sombong dan pemalas, yang berleha-leha daripada bekerja. Dan jadi anak. Nah, unsur isi fabel itu yang pertama itu ada tokoh dan watak. Contohnya tadi belalang, semut. Yang kedua tadi sifatnya itu belalang suka berleha-leha, suka kreatif, rajin. Nah, masalah kedua itu masalah atau konflik. Nah, pada bagian ini cerita memunculkan pertentangan, yaitu kalau dalam satu tadi kira-kira masalah atau konfliknya apa? Karena belalang yang lemah, jadi akhirnya dia tidak punya makanan. betul. Yang keempat, ketiga itu penyelesaian. Di dalam cerita itu penyelesaiannya Belalang minta maaf. Belalang meminta maaf, lalu maafkan, kemudian belalang sangat bersama. Amanat yang dapat unsur terakhir itu amanat. Amanat itu pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Kita lanjut ke materi selanjutnya itu struktur teks fabel. Nah, di sini ada 4 struktur. Yang pertama itu orientasi, komplikasi, yang ketiga resolusi.
empat wadah. Yang pertama itu orientasi. Orientasi itu bagian pembukaan yang dari pengenalan tokoh dan latar cerita. Jadi tokohnya siapa, namanya siapa, mungkin ada nama atau tempatnya di mana, atau di hutan seperti cerita tadi, atau di rumah semut, masuk pengenalan. Yang kedua itu komplikasi. Bagian ketika konflik masalah itu muncul, itu bagian komplikasi. Yang ketiga itu resolusi, bagian penyelesaian yang berisi penyelesaian masalah. Yang keempat itu kode. Kode ini bisa opsional karena beberapa bubble tidak ada yang memakai kode, ada yang tidak. Jadi tidak wajib itu. Iya, tetapi sifatnya sesuai ini. Nah, kode ini bagian penulis dari keamanan atau kesimpulan dari cerita. Bahasa atau pembahasan kabel. Yang pertama itu ada kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu seperti berlari, memanjat, melompat, menggigit. Nah, coba ada lagi contohnya, ada yang bisa menyebutkan? Bermain, Memasak, menyerah, makan. berburu. Betul ya, yang disebut tadi. Yang kedua itu ada dialog. Karena tokoh dialog ini juga kebahasaan dalam fabel ada dialog itu karena dalam fabel harus ada percakapan antar tokoh untuk melanjutkan cerita. Kalau tidak ada dialog mungkin akan flat. Cuma ada narasi dari awal sampai akhir. Yang ketiga itu kata sandang, seperti si dan sang. Misalnya si kancil, si buaya, sang kerbau, Ngajarin bahasa apa ya? Yang kelima itu latar tempat dan waktu. Empat itu. Latar tempat dan waktu itu seperti di sungai, di hutan, di padang, atau pada suatu hari. Yang kelima itu kalimat langsung. Biasanya ditandai dengan kata tanda kutip. Yang keenam itu kita tidak ada tulis maaf. Personifikasi yaitu pemberian sifat manusia kepada binatang. Di cerita tadi yang lalu tiba-tiba ada sifat sombong. Kalau bisa nyanyi. Iya, lalu sebenarnya padahal kalau kenyataannya nggak bisa. Iya. Nah, selanjutnya kita akan ada aktivitas. Ayo membaca. Bacalah cerita berjudul Kelinci dan Kura-kura. Siapa yang ingin membacakan cerita ini? Saya Ibu. Nah, pada Nadia silakan melanjutkan. Kelinci dan kura-kura. Suatu hari, kelinci bertemu dengan kura-kura. Ia kaget karena kura-kura begitu lambat dalam berjalan. Ia pun mulai menyombongkan diri dan mengolok-olok kura-kura. Kura-kura berusaha tidak mempedulikan ucapan kelinci. Setiap hewan bergerak dengan langkahnya sendiri. Saya mungkin lambat, tetapi saya bisa pergi kemana saja yang saya mau. Saya bahkan bisa mencapai tujuan lebih cepat daripada kamu, kata si kura-kura.
Kelinci tidak percaya dengan perkataan kura-kura. Dia menantang kura-kura untuk lomba lari. Keduanya pun setuju untuk lomba lari. Saat lomba, kelinci berlari kencang, memimpin dan meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Ia yakin bisa menang, sehingga berhenti lari dan beristirahat sejenak. Tanpa disadari, kelinci justru tertidur lelap dan tak mengetahui bahwa kura-kura sudah membalapnya. Saat dia bangun, kelinci begitu kaget karena kura-kura sudah sampai di garis finish. Si kelinci menghela napas sementara kura-kura tersenyum ke arahnya. Nah, di sini ada koda dari dongeng tersebut. Itu dongeng kura-kura dari kelinci ini memiliki pesan moral agar anak tak menganggap remeh orang lain. Kita juga bisa mengajarkan mereka untuk tidak sombong dan selalu rendah hati. Nah, ini kita kan tadi sudah baca oleh bareng-bareng sama Nandian dan teman-temannya mendengarkan. Kita akan menganalisis dari yang kita baca bersama-sama tadi. Itu jadi tentang cerita kelinci dan kura-kura. Nah, tokoh dan watak. Nah, tokoh itu kelinci dan kura-kura. Nah, kelinci itu wataknya seperti apa sih? Sombong. Terus Suka memandang orang rendah. Pemalas dulu. terus dia juga cepat. Ya. Terus kura-kura Hati. Lebih berusaha. dia tidak Ya. dia tidak pasti menyerah. Ya. Lambat tapi yang penting sampai di tujuan. Seperti kita tidak apa-apa lambat tapi asal selamat. Nah, masalahnya tadi apa? Masalahnya karena kelinci melihat kura-kura lambat jadi kelinci mau ajak kura-kura lomba lari. Karena kelinci merasa dirinya tidak bisa tertandingi. Iya. Karena kelinci sombong. Tuh, penyelesaiannya bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya mereka lomba lari terus kelincinya tidur jadi akhirnya kura-kura yang menang. Kura-kura tak maju. Iya. Amanah tadi? Amanahnya jangan sombong. Jadi tidak boleh sombong. Sama yang lain dan tidak memberikan Tentu lebih baik. Kesannya tentu lebih baik daripada cepat tapi malas. Jadinya jangan malas. ya. Ya, tapi biarkan dia naik begini, rajin, biar Amin. calon anak sukses. Amin. Jadi anak-anak kita ini mengajarkan bahwa kesombongan, ya. Jadi anak-anak kita ini mengajarkan bahwa kesombongan itu bisa membuat kita kalah dan ketekuna membawakan hasil. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah tes fabel adalah cerita yang mengajarkan nilai moral melalui tokoh dasar yang berperilaku seperti manusia. Untuk memahami fabel yang baik, kita perlu mengidentifikasi dirinya, memahami unsur isinya, menelaah struktur ceritanya, serta mengenali ciri-ciri kebahasaannya. Oke, untuk tugas kali itu bacalah salah satu fabel dalam buku paket kita, yang bawa di masing-masing, pilih salah satu atau tidak. Kalau tidak cukup, cari salah satu cerita fabel di internet. Lalu kalian, ini tugasnya secara individu ya. Lalu kalian analisis. Pertama itu ciri fabel, tokoh dan watak, masalah, penyelesaian, amanat, unsur fabel, kebahasan fabel. Tugas ini ditulis di LKPD yang sudah ada
ada waktu kita awal kelas 7 kemarin. Ya, itu kan udah ibu bagikan ya ini. Ya Bu. Jadi kerjakan di sana ya. Minggu depan nanti kumpulkan di sini dan dinilai dan kita bahas bersama-sama. Nah, untuk selanjutnya itu ada kuis dan akan dikerjakan sekarang. Itu nanti oke Dari berapa ya Bu? Dari berapa ya Bu? iya, dari bawah kerjanya kerjanya ada di kuis. Ini berapa? Nah, silakan ya. Terima. Bentar dulu. Waktunya maaf, waktunya cuma 3 menit apa cukup? Bu. Berapa Bu? Bentar dulu. Oh, sama itu ada ya gini kok tadi. Oke, kalau selesai semua, Sudah. Sudah ya. kalau nilainya bagus-bagus semua ya di sini. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon dipimpin. Untuk mengakhiri kelas kita hari ini, ada yang kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita ketemu lagi minggu depan dan tentunya jangan lupa dikumpul ya. Nah, minggu depan itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.